Sambutan kedua dari Ketua Unio Keuskupan Denpasar kepada Romo Martinus Emmanuel Ano, disilakan. Kakak Romo Gede dan Romo Cece, kehinaanmu telah membuat kami menemukan kasih Allah yang sempurna. Yang saya kasihi Romo Vikjen, yang saya kasihi kedua jubilaris, yang saya hormati para Romo Rektor, rekan-rekan imam, para suster, frater, seminaris, umat sekalian yang juga semuanya saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa saat lalu para imam Unio se-Indonesia mengadakan munas di Mataloku. Monsinyur Datus Lega, Uskup Sorong menyampaikan pesan ini kepada para Romo. Beliau bilang, Romo-Romo jangan hanya getol dan vokal berbicara kepada anak kami tentang children helping children, tapi vokallah untuk berbicara kepada diri sendiri, priest helping priest, imam membantu imam. 27 tahun mengetahui dan mengenal Romo Gede dan Romo Cece telah membuat saya berani mengambil kesimpulan bahwa mereka telah tampil sebagai dua sejoli imam yang telah menampakkan priest helping priest. Tepuk tangan untuk mereka. Karena kalau kita mau jujur dengan kenyataan, dua sejoli imam ini adalah imam yang paling awet dan bertahan untuk menjadi pastor paroki dan pastor kan, 14,5 tahun. Biasanya kami para imam agak susah bertahan, 1-2 tahun ganti lagi. Tapi mereka 14,5 tahun dan bergantian. Setelah Romo Gede menjadi pastor paroki, dia sukses membuat Romo Cece menjadi pastor paroki, sehingga kemudian akhirnya mereka berjalan sebagai dua orang murid ke Emmaus sampai mereka sama-sama merayakan 25 tahun imamat di paroki yang sama. Yang paling mengharukan, waktu tanggal 1 Agustus di Sumbawa, ketika umat Sumbawa menghadiahi mereka simbol kesetiaan dengan masukkan cincin di jari manisnya masing-masing. Dan begitu mereka sudah pakai, cincinnya menyala. Lalu di antara kami berkomentar, menyala abangku. Nanti bisa cek di jarinya masing-masing. Dan pada waktu itu untuk sementara Romo Cece langsung menyingkirkan batu akik yang sering dia pakai di tangannya. Tapi saat dia datang ke Mataram, karena kemudian dia menjadi pastor rekan untuk saya, ternyata batu akiknya dikenakan lagi. Mungkin ada jimat di baliknya. Pertama kali saya mengenal dan menjumpai mereka berdua saat mereka tingkat 5 di Rita Piret, kami tahun rohani di Torlela. Waktu itu yang menjadi maskot di Rita Piret adalah Frater Gede. Semua mata tertuju kepada Frater Gede karena memang badannya gede, katos, faik, maco. Dan dia adalah frater yang paling terkenal sebagai pemain bulu tangkis paling hebat, penyemes bola voli, dan pemain basket paling handal. Dan lebih dari semuanya itu, hanya Frater Gede lah yang bisa memakai motor para Romo, bahkan Romo yang dianggap killer oleh Frater, hanya Romo Gede yang bisa menaklukkan waktu itu, karena dia seksi humas. Dan kami sebagai Frater Keuskupan Denpasar yang kecil-kecil merasa sangat tertegun melihat Frater Gede waktu itu. Frater Clemens Bere menampilkan wajah yang lain, kecil, kurus, krempeng, keriting, lengkap. Tapi ternyata dia super katos. Itulah yang membuat dia waktu itu diberikan kepercayaan seksi kesehatan di Rita Piret. Dan pengalaman yang tidak terlupakan untuk saya, ketika kami Frater Tor, kami main di Rita Piret lawan karyawan di Rita Piret. Rata-rata karyawannya itu berkumis, tulangnya kuat, sebagian besarnya orang Bejawa, kerja di Patihau.
Waktu main bola saya jadi kiper, kemudian karena mereka main gaya kuda kayu, saya tangkap bola waktu tendangan sudut, kemudian jatuh dan tangan saya terkilir. Dan orang yang menyelamatkan saya adalah Frater Clemens Bere. Dia kasih tidur saya lalu dia tarik tangan saya dan bunyi prak. Dan itu adalah cerita yang sering dia ceritakan ketika ketemu saya. Makanya kalau ketemu Romo Clemens sekarang, dia selalu panggil saya nenek. Saya tidak merasa berkecil hati karena walaupun dia panggil saya nenek, tetap dia lebih tampang nenek dari saya. Tapi itu adalah panggilan kesayangan karena dia merasa saking dekat, dan sejak saat itulah mereka menganggap kami sebagai adik. Dan Romo Gede kemudian menjadi pastor paroki pertama untuk saya setelah ditabiskan 4 Oktober 2006 di Kute dan menjadi pastor rekan di Sumbawa. Saya banyak belajar dari beliau karena beliau tampil sebagai orang yang menghargai senior dan menghargai junior, bahkan Frater Top. Saya rasa Frater Top yang paling dihargai dan dimanjakan oleh pastor paroki di antara semua Frater Top adalah Romo Adi Harun dan Romo Alphonse Kolo. Kalau hari Sabtu dia ajak Frater Top untuk jalan-jalan keliling kota Sumbawa dengan bawa jajan dan Yakul 1 lusin. Yakul itu diminum sampai habis setengahnya. Hal yang kemudian membuat Frater Adi gangguan bakteri pencernaan. Dan di jalan, kalau Romo Gede sudah mulai pegang tangan Frater Top, pasti ada sesuatu, ada maunya. Lalu dia pelan-pelan bilang, Romo Adi kan orang Manggarai, dia bilang, Nana, kata mereka Nana khotbah bagus sih. Terus bagaimana mu? Besok Nana khotbah toh. Terus Romo Adi agak jual mahal. Dia bilang, Romo saja toh. Tidak, nanti stipendium kamu angkut semua Akhirnya Romo Adi langsung mau, dan biasanya kalau Romo Cece sudah capek, Romo Gede sudah capek, berarti khotbah hari Minggu dia beri ke Frater Top. Dia sangat mempercayakan Frater Top, sampai kemudian begitu Frater Alphonse Kolo datang, pastor rekan saja tidak dikasih kunci mobil, hanya Romo Alphonse yang dikasih kunci mobil untuk bawa. Dan itu menunjukkan seorang pribadi yang betul melihat imamnya sebagai saudara. Dan itulah yang saya pelajari dari Romo Gede. Terima kasih Beli Gede untuk segala pengajaran kepada kami. Sedangkan Romo Cece juga tampil dengan gayanya sendiri untuk menunjukkan bagaimana menjadi seorang imam yang menjadi kakak untuk adik-adik dan menjadi adik untuk kakak-kakak. Paling penting dari mereka berdua adalah mereka menampilkan pribadi yang menghargai orang yang lebih tua, juga menghargai orang yang lebih muda, sesuatu yang susah di era milenial. Kami sebagai adik-adik dan juga teman-teman dan kakak-kakak Romo sangat berbahagia dengan kebahagiaanmu hari ini, apalagi merayakan perak imamat di tempat di mana kamu ditabiskan menjadi imam pada 25 tahun yang lalu, 1 Agustus 1999 di gereja ini. Itulah yang membuat Romo Gede waktu sudah buka rumah retret di Sumbawa, buka salah satu toko di pastoran dan nama tokonya 999. Ternyata karena memang ditabiskan tahun 1999. Dan kalau kita melihat wajah mereka yang ada di usia 25 tahun imamat, mungkin yang menyaksikan 25 tahun lalu melihat tidak ada perbedaan, kecuali bodi sudah agak kusut dan loyo. Saya itu merasa sangat tertarik. Coba Bapak Ibu lihat kulit atau cover dari teks misa. Coba lihat cara mereka berdiri. Ini menunjukkan sebuah persaudaraan tingkat tinggi. Kalau Anda lihat foto calon bupati dan wakil bupati, pasti berdampingan. Tapi mereka, Romo Cece bersandar di bahunya Romo Gede. Kemesraannya melebihi kemesraan foto wedding. Tapi ini mau menunjukkan bahwa walaupun Romo Gede usia lebih muda, Romo Cece lebih tua, tapi seorang kakak merasa bahwa dia akan rapuh dan perlu bersandar pada yang lebih muda. Dan juga Romo Cece melihat bahwa Romo Gede mungkin karena diganggu kesehatannya sudah mulai agak lesu, makanya dia datang untuk menopang. Persis ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau baca di kitab Kejadian. Dan mereka telah sukses memelihara persaudaraan dan imamat sampai 25 tahun. Tetaplah menjadi priest, helping priest, dan contoh untuk kami dalam mencintai dan memelihara imamat. Usia imamat dan usia
kelahiran memang sudah makin tua dan membuat Romo berdua mungkin tampak kusut dan lelah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah kusut dan lelah. Memang makin berumur kita makin tampak hina, tetapi tetaplah kasih Tuhan hendak kunyanyikan seperti moto Romo Cece. Dan selanjutnya dari tempat ini, atas nama teman-teman Romo, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada umat untuk apresiasi dan kehadiran, doa dan dukungan untuk kami. Jangan lupa pesan Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para Romo. Imam adalah jantung hati Yesus. Kalau imam berhenti dan tidak ada, maka detak jantung hati Yesus pun berhenti. Dan Tata Venus pernah menyampaikan ini. Coba di satu paroki jangan diberikan imam sampai 20 tahun. Kita lihat apa yang akan terjadi. Itu kata Santo Yohanes Maria Vianney. Kemudian dia juga mengatakan, kenapa Tuhan tidak menjadikan Bunda Maria sebagai imam, tidak menjadikan malaikat dan para kudus menjadi imam? Karena imam harus diambil dari manusia yang lemah dan rapuh. Makanya setiap kali doa tabisan ada kata-kata, engkau memanggil dia karena tidak mampu supaya engkau memampukan. Imam adalah kumpulan kaum terhina, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya mengangkat kehinaan itu menjadi kemuliaan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.